Berapa banyak sumber daya yang Tuhan sudah sediakan, tapi gak ada orang yang berani mengklaimnya. Karena mereka merasa itu gak ada. Makanya iman itu penting. Makanya iman itu di Roma 5 dikatakan dia adalah jalan masuk kasih karunia. Tanpa iman orang gak bisa menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur setiap minggu mata rohani kami dilatih untuk melihat yang gak kelihatan. Bahkan kami dilatih pikiran segenap hati untuk selalu mengingat semua kebaikan Tuhan, jangan lupakan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami belum pernah melihat-Mu muka dengan muka, tapi kami percaya. Sekalipun kami tidak pernah melihat-Mu, kami mengasihi-Mu. Kau telah mengajari kami dengan begitu baiknya. Kau telah berhasil mengajari jemaat dengan begitu baiknya. Bahwa di tengah-tengah kami berdiri dan bertata seorang pribadi yang gak kelihatan. Dunia mengira kami gila, kami nyanyi-nyanyi ke udara. Bahkan tidak sedikit dunia mengira jemaat nyanyi untuk orang-orang yang di atas mimbar. Yang kami rayakan adalah seorang pribadi yang tidak tampak dan kasat mata. Thank you. Itulah sebabnya kami beda dengan umat di dunia. Kami disebut orang percaya karena kami melihat apa yang tidak kelihatan. Amba berdoa agar kecil-kecil besar, tua muda mengenal Tuhan di rumah ini. Amba berdoa agar kau mencelikkan mata seperti Elisa berdoa untuk Gehazi. Aku minta kau celikkan mata rohani setiap jemaat yang masih pemula. Akan di antara kami yang masih belum peka. Open the eyes. Kuserahkan kehidupan jemaat. Tapi ajari jemaat-Mu Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan secara pribadi, secara langsung. Bukan hanya setiap minggu kami datang ke gereja. Aku berdoa di sini mereka dilatih untuk berjalan dengan yang tidak nampak mata. Tuntun pekerjaan jemaat-Mu. Hamba-Mu bersyafaat sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang. Setiap jemaat ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, tuntunlah dalam kemenangan, rumput hijau, air tenang. Bapa, hamba-Mu lari bersembunyi erat-erat, rapat di balik salib-Mu. Beracaralah dengan jemaat-Mu sendiri. Jadikan hamba-hamba-Mu ini hanyalah alat saja. Sampaikan sabda-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Izinkan sekarang di ibadah yang satu ini, saya mau lebih mendalami mata iman kita. Agar kita tidak melihat yang kelihatan saja. Tapi kita melatih, mumpung belum lewat tahun ini untuk melatih diri, melihat yang tidak kelihatan tapi dari sudut pandang Allah. Saya ajak kita untuk percaya bahwa iman kita tidak boleh bergantung keadaan. Nanti up and down saudara. Janji Tuhan itu teguh. Tidak akan goyah bagi orang yang percaya. Ku yakin saat dia berfirman seperti lagu itu. Ku menang saat dia berfirman dalam hidupku. Hidupku ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ekonomi Kerajaan Sorga 2023 itu judul yang saya berikan karena umat Tuhan hidup dari jalur yang tak sama. Kita ini asupannya adalah Roh Kudus dan firman Allah. Makanya itu mari saya ajak kita naik level. Mari saya ajak kita untuk membulatkan hati kita untuk ikut Tuhan dan ikut dari dekat. 2 Raja-Raja pasal 7 melihat yang tidak kelihatan dari sudut pandang Allah. Sebenarnya totalnya ada 20 ayat. Kita baca perlahan-lahan. Saya berhenti di mana nanti saya jelaskan. Tolong ingat, nanti kita kembali ke ayat yang saya tadi berhenti di situ. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri,
tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini adalah zaman perang. Saya kasih background story. Latar belakang cerita, waktu itu bangsa Israel dikepung dan kelaparan. Jadi waktu mereka itu dikepung dan kelaparan, itu mengerikan. Zaman dulu itu perangnya itu tidak peri kemanusiaan. Sampai-sampai dalam sejarah, bukan hanya di Alkitab dicatat, ibu kandung, mana bisa mama sendiri itu masak bayinya. Orang kalau lapar jadi insane, jadi gila. Orang kalau lapar terjadi huru hara dan menjarah. Makanya itu kalau mau menggoyang satu bangsa, gampang krisis ekonomi saja. Waktu itu semua serba mahal. Karena bahan pokok sangat jarang. Sembako tidak ada. Di mana enggak? Di mana ada? Namanya kota itu dikepung. Dikepung oleh musuh. Mereka nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Untung-untung masih ada air. Apalagi kalau paceklik lama. Tidak turun hujan. Bukan hanya kelaparan. Lebih ngeri lagi. Kehausan. Coba bayangkan. Waktu itu semua jadi expensive. Pada waktu perang terjadi antara Ukraine dan Rusia. Wah. Minyak. Bensin. Langsung meroket. Kalau bukan karena disubsidi oleh negara. Ini bahan pokok. Tapi Elisa kok bisa dapat sesuatu yang beda ya? Semua orang berkata, ini nabinya gila. Gak masuk akal. Kalau masuk akal ya gak usah ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu supaya kita itu memperbaharui akal budi. Bukannya gak masuk akal. Ikut Tuhan itu juga masuk akal. Tapi akal budi yang diperbaharui. Kalau enggak itu gak masuk akal loh. Tampar pipi kanan kasih pipi kiri itu gak masuk akal. Kalau kita mau pakai logika kita akan berakhir jadi orang berdosa. Kita gak akan pernah mengalami perkara-perkara Allah. Siapa bilang orang Kristen itu ngeroh? Orang Kristen itu ngeflow? No. Tapi kita punya logika yang tidak sama. Tidak sama. Hukum rohani itu beda dengan hukum jasmani. Hukum jasmani atau hukum orang berdosa berkata, kalau kamu sedia mengeluhlah. Makanya istri Ayub sebenarnya nggak salah secara fakta. Kamu itu loh, kayak begini terpuruk, kutuki saja Allahmu. Tapi Paulus dan Silas hidup di dalam sebuah alam yang berbeda. Mereka tetap sangat mendunia, sangat-sangat mendarat, tapi mereka hidup dari prinsip yang tidak sama. Mereka hidup dari roh dan kebenaran Allah. Makanya waktu mereka dipasungkan kaki dan tangan, itu pegelnya luar biasa. Mereka memuji di tengah-tengah malam. Para ahli teologi menyebut itu songs in the night. Mereka bisa nyanyi di dalam dungeon, berada di tempat paling dalam di dalam penjara. Semua inmate, semua nabi berkata, mereka insane, gak waras itu. Mereka gila. Tapi kenapa? Gara-gara pujian mereka goyang dan goncanglah terjadi gempa bumi yang membuka semua pintu penjara. Saya beritahu, kalau kita itu jadi orang yang rohani, sekalian jangan tanggung, tetap hidup bijaksana seimbang. Tapi dalammu itu jangan duniawi. Latihlah dirimu beribadah. Itu bukan bicara tentang liturgi. Itu latihlah dirimu beriman. Mata iman kita itu harus kita serahkan. Agar kita melihat yang Gehazi tidak lihat. Waktu Elisa berkata, kenapa kamu takut? Mereka mengepung kita. Lihat Tuhan, semua tentara musuh sekeliling gunung ini. Di mana ada rumah kita, tempat tinggal kau dan aku. Elisa berkata, nggak usah takut. Dibukalah mata rohnya melihat yang menyertai kita lebih banyak. Paulus berkata dalam suratnya, aku tidak menaruh percaya pada apa yang kelihatan, tapi aku menaruh percaya apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 utarakan. Sebab segala sesuatu yang kelihatan ini terjadi dari yang tidak terlihat terlebih dahulu. Barang siapa mencari Allah harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada barang siapa yang mencarinya. Saya ajak kita untuk melihat sesuatu di sini. Jangan terpaku, apalagi terpukau dengan keadaan di sekeliling kita. Miliki garis ari-ari langsung ke Yesus. Hal yang berbeda dengan orang dunia. Jangan jadi orang Kristen tapi duniawi. Kalau jadi orang Kristen yang rohani, tidak sama dengan ngeroh ya. Lihat orang Kristen yang rohani itu sangat-sangat masuk akal.
Tapi ada sesuatu tentang mereka yang kita nggak punya. Kalau kita melihat seorang yang rohani, kita bisa mengagumi orang ini kok seimbang ya, kok wise, kok bijaksana. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang kita nggak punya. Ada suatu iman. Apa yang dia lihat ya? Orang lain semua udah panik, dia tenang. Ketika kapal karam, 200 sekian orang, Paulus masih bisa memecah-mecah roti dan dorong mereka untuk makan. Perwira aja, tentara aja ketakutan. Orang ini lihat apa ya? Kok bisa ya? Semua orang mengeluh, ngomel, kutuki Tuhan. Orang ini bisa bersyukur dalam penjara. Kalau mau jadi orang Kristen, jadi yang sungguhan, jangan yang KTP. Jadi yang rohani sekalian. Buka mata rohmu. Ada sesuatu yang di alam roh yang gak kelihatan. Buka mata rohani Anda. Dan membuka mata hati itu adalah lewat rema. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Ini permulaan mata rohani kita terbuka ketika telinga kita mendengarkan suara Allah. Dengarlah rema, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Sudah dengarlah firman Tuhan, malah beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, bayangin 24 jam saja nubuatan akan terjadi. Kalau Elisa berkata 10 tahun lagi, kan musim masih silih berganti. Tapi dia berkata, tidak sampai 24 jam atau 24 jam pas dari sekarang ini. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal saja. Hah? Jadi murah. Dewa sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Gak mungkin, maaf ya, kotoran manusia ditimbang zaman perang. Bangsa Israel melihat ini beberapa kali ketika mereka mengalami hukuman Tuhan. Karena seluruh negeri berdosa kepada Allah. Bayangin. Di zaman perang itu, kotoran manusia alias, maaf, pup, ditimbang, dijual. Masa mungkin sesuka tepung hanya berharga sesikal? Kalau pup aja dijual. Sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Waktu itu emas gak laku, percayalah. Emas perak gak ada yang mau, malah justru gak bisa lari kalau mereka dijarah. Siapa bawa emas malah dibantai sama penjara. Ada waktunya, uangmu tidak bisa membeli apa-apa. Wow, kita ngalami itu waktu masa COVID ya kan. Mau punya berapapun oksigen gak bisa bayar. Lihat ini, udah ada kok stoknya. Tapi ya, pencobaan dunia ini silih berganti. Tapi prinsipnya kita harus pelajari. Elisa berkata 24 jam dari sekarang, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Sesukat tepung yang terbaik hanya berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal saja di pintu gerbang Samaria. Perwira yang menjadi ajudan raja itu berkata, haha, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap langit ya, masa sih hal itu akan terjadi? Gini loh, kalau ragu itu jangan bawa-bawa nama Tuhan. Saya punya satu antidot atau saya punya satu solusi untuk hati yang suka bimbang. Jangan banyak bicara. Sebab kalau kita bicara, kata Paulus, aku berkata-kata sebab aku percaya. I speak, I believe, therefore I speak, bahasa Inggrisnya. Kalau kita tidak punya sebuah pesan yang membangun, jangan buka mulut, jangan getarkan lidah. Ini masalah banyak orang, menambah kefasikan. Ketika dia tidak punya pesan dari Tuhan, dia tidak ada sesuatu yang bisa dibagikan untuk orang lain diberkati, menerima kasih karunia, dibangun. Tapi malah banyak komentar, disitulah mulut banyak orang akan diseret ke pengadilan suatu hari untuk setiap perkataan sia-sia yang keluar daripadanya. Ini orang ajudan raja, ya meskipun dia ajudan, harusnya kamu menghormati Tuhan. Gak usah bawa Tuhan lah. Mendingan ngomong, masa Tuhan gimana sih? Aku mau dengarkan lagi. Kalau pendengaran pertama tidak menghasilkan iman, duduk lagi, dengarkan lagi. Elisa ngomong apa itu? Beginilah firman Tuhan, dengarlah firman-Nya. Jangan tergesa-gesa membawa nama Tuhan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Menjadi personal dengan Tuhan. Ketika kita ragu, kita buka mulut, itu menjadi perkara pribadi terhadap Tuhan. Jangan lakukan itu. Kalau kita ragu, satu solusi, masuk ke kamarmu, bawa Alkitabmu, tersungkur di kaki Yesus dan berkata, aku memang bodoh Tuhan, aku perlu waktu, kasih aku waktu dulu. Ubahlah hatiku, buka mata hatiku. Nanti lihat ya, Tuhan mengubahnya. Ada satu orang yang ragu di perjanjian baru. Tuhan tegur dia, tapi dia dapat mujizat. Karena dia waktu ragu, dia tahu diri. Dia tahu menempatkan diri, dia gak bawa Tuhan.
Dia perlu waktu untuk mendaki ke level yang Tuhan mau. Dia tidak tarik Tuhan turun dan menghina namanya. Atau mengejek kemampuannya, atau meragukan kehebatannya. Tapi dia perlu waktu, beli waktu untuk bisa naik ke situ. Dia minta bantu. Dia berkata, oh Tuhan, kalau engkau bisa berbuat sesuatu, kau bisa sembuhkan anakku. Tuhan berkata, kalau bisa. Langsung dia tertemplak dan berkata, aduh Tuhan, maafkan aku yang kurang percaya ini. Tuhan, aku percaya kepadamu, maafkan aku yang kurang percaya. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, lalu Tuhan sembuhkan kerabatnya. Kalau Anda dan ragu dan bimbang, kalau kita lagi buta rohani, minimal juling rohani, cara terbaik adalah be still and know that I am God. Ketahuilah, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Kalau kita lagi bimbang dan ragu, masuklah hadirat Allah, katakan seperti pria tersebut di kitab Injil Perjanjian Baru. Tuhan, aku percaya, ampuni aku yang kurang percaya. Atau perkataan Rasul dan murid-muridnya, Tuhan tambahkan iman. Tambahkan imanku. Tuhan itu gak menuntut kita itu imannya perfect atau sempurna. Tapi kalau kita datangnya mawas diri dan berkata, aku butuh bantuan. Tolong aku Tuhan, buka mata hatiku. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dia gak akan marah, dia akan bimbing dirimu. Tapi ajudan ini beda, dia langsung menghina di depan. Sekalipun loh ya, Tuhan itu membuat tingkap-tingkap langit. Masa sih bisa terjadi? Langsung urusannya pribadi sama Tuhan. Tuhan langsung taking it personally. Wah. Karena itu jangan biasakan dirimu negative thinking. Apalagi tentang Tuhan. Ternyata kita itu dilarang untuk meremehkan nubuatan. Buktinya di ayat pertama, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, lalu ada beginilah firman Tuhan. Lalu baru firmannya disebutkan, yaitu bukan minggu depan, tapi 24 jam dari sekarang, tepung terbaik hanya berharga sesikal. Dia menubuatkan gak sampai satu hari, harga akan drop semua, anjlok. Jadi murah, bahan makanan banyak. Padahal mereka waktu itu masih nimbang kotorannya sendiri untuk saling jual. Ada satu orang mama yang lagi masak anaknya di kuali. Memang betul mengerikan. Memang zaman itu perang di zaman kegelapan sejarah manusia itu tidak ada pri manusia. Waktu begitu kasih nubuatan begini, mana orang percaya ya kan? Mana orang percaya? Tapi Tuhan ajari kita tidak boleh remehkan nubuatan. Sebab orang yang remehkan nubuatan itu gak dapat yang baik. Ada dua macam nubuatan dalam Alkitab, saya kasih hal-hal praktis untuk Anda ikuti. Pertama, nubuatan Alkitab. Nubuatan Alkitab tidak usah diuji. Kalau Anda orang percaya pada Yesus, Anda tahu bahwa firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu ini semuanya adalah firman. Bahkan Paulus pernah menuliskan ke Timotius, the scripture is God-breathed. Alkitab, firman Allah itu adalah inspirasi atau dihembusi oleh Roh Kudus. Berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan memperlengkapi orang kudus untuk pelayanan. Anda tidak usah ragu, kalau itu adalah nubuatan di Alkitab misalnya, bukan hanya di kitab Wahyu, di Matius juga ada, Yesus menubuatkan akhir zaman lah, pengangkatan semuanya itu gak usah diuji kalau Anda sudah jadi orang beriman. Nubuatan yang Alkitab, dia di dalam Alkitab loh ya, in the Bible ini yang tertera, itu terimalah dan percayalah. Tapi ada nubuatan yang tidak ditulis di Alkitab. Misalnya ada orang mendoakan, kamu tahun depan akan punya anak, padahal sudah nunggu 7 tahun, bahkan 10. Memang ada sih nubuatan itu yang beredar, obralan, artinya orang selalu membuat-buat. Hanya karena ada uang palsu, bukan berarti tidak ada uang asli. Makanya itu Tuhan memberi kita Roh Kudus di dalam diri kita. Gak usah panik, gak usah gegabah, gak usah berkata, iya enggak. Kalau nubuatan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Dia gak akan gerusa-gerusu menuduhmu. Tuhan suruh Anda menjual seluruh harta milikmu. Kalau enggak, Anda berdosa. Lalu kita karena guilty, kita jual semua. Oh, Tuhan suruh Anda melakukan ini untuk dia. Lalu kita enggak mau, kita merasa berdosa. Enggak sih, nubuatan itu selalu ada penyeimbangnya. Nubuatan yang dari Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Meskipun awal mulanya menantang, tetapi di hati ada peace. Makanya itu,
Yohanes mengatakan gini, kamu tidak perlu guru. Guru dalam jawatan rasul, nabi, guru, atau pengajar, gembala, dan penginjil itu untuk memperlengkapi. Kamu tidak perlu guru untuk memberitahu kepadamu ini benar, ini sesat. Sebab gak ada orang bisa menyesatkanmu. Kalau ada kesesatan pun Anda akan langsung di dalam hati, ada sesuatu gak sreg dan tahu. Karena di dalam dirimu ada pengurapan, kata Yohanes. Dan pengurapan itu mengajarmu dalam segala kebenaran. Ya, jadi memang ada nubuatan yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Bukan nubuatan yang Alkitabiah, tapi nubuatan itu tidak menentang Alkitab, tapi nubuatan itu di atas fondasi hidup yang beralkitabiah, lalu fungsinya sebagai tuntunan spesifik dalam hidup orang itu. Beberapa nubuatan yang saya terima adalah stadion tertentu, waktu saya masih umur 18 tahun baru bertobat. Saya mendapat nubuatan saya akan berdiri di sini atau di negara mana, itu terjadi sudah dalam sejarah hidupku. Itu kan gak ada di Alkitab Myanmar mana. Kejadian Wahyu ada bolak-balik, gak ada Burma. Nah memang ada nubuatan yang ekstrakurikuler. Bukan di Alkitab, namun tetap di dalam naungan firman. Nah nubuatan yang kayak begitu juga jangan mudah diremehkan. Kalau nubuatan Alkitab gak usah diuji, tapi tinggal dipercaya, apalagi dilakukan, nubuatan yang tidak tertulis di Alkitab diuji dulu ya. Lalu peganglah yang baik. Paulus mengatakan jangan anggap enteng nubuatan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam surat Paulus ditulis begitu. Jadi nubuatan yang tidak langsung tertera di Alkitab atau tidak terprintkan di Bible ini, Anda uji dulu beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah nubuatan ini untuk saya? Anda bisa tanya pertanyaan satu itu. Is it for me? Lalu pertanyaan kedua adalah, is the message clear? Pesannya itu clear enggak? Pesannya itu jelas enggak? Kadang-kadang nubuatan bisa juga kecampur dengan karunia yang namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Loh kok tahu orang ini waktu nubuatkan ke saya? Kalau saya dinubuatkan oleh seseorang, lalu saya lihat orang ini enggak beres. Dia seperti Balaam. Bileam itu kan punya karunia, tapi dia itu mata duitan. Ujung-ujungnya dia minta sesuatu, ujung-ujungnya wanita. Saya akan tolak semua nubuatannya sekalipun pas. Paham maksud saya? Karena pohon dikenal dari buahnya. Kalau buahnya nggak benar, source-nya nggak baik. Peduli amat produknya, saya akan curiga. Jikalau sekarang masuk di koran, pabrik tertentu itu pakai bahan-bahan terlarang. Semua produknya saya akan ban, saya akan blacklist dari rumah saya. Jangan beli brand itu. Jangan terpukau dengan nubuatannya. Uji dulu source atau sumbernya. Kalau itu bukan anak Tuhan, percaya Yesus satu jalan aja kagak. Percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan aja tidak. Tapi kok bisa sakti ya? Wah begini, gak usah digembar-gemborkan, ceritakan teman-teman. Tadi ada orang datang, dia bilang begini. Kalau orang itu sungguh-sungguh bernubuat karena Yesus, orang itu pasti sudah percaya Yesus. It's a wrong spirit. Ada perbedaan antara nubuat dan ramal. Tapi ada, kadang-kadang kalau source-nya sudah oke, ya, sumbernya sudah oke. Lalu tiba-tiba pesannya itu dicampur bukan hanya karunia nubuatan, salah satu dari 9 karunia demonstrasi di Korintus itu. Tapi juga kecampur dengan the gift of speaking with knowledge, karunia berkata dengan pengetahuan. Anda kan kaget, loh kok tahu? Saya barusan tadi diberitahu sama satu orang katanya pas kemarin di saat teduh, saya bilang tremor sekian dan begini kondisinya orangnya. Sampai kepada masa sebelum menikah, kekerasan dalam rumah tangga, keluarga sebelumnya itu semua terceritakan. Saya jelaskan, saya sendiri lupa kok setelah itu. Oh iya saya pernah ngomong begitu. Semua pas sampai GERD-nya semuanya. Orang kalau bisa kebetulan itu cuma sekali. Kalau kebetulan itu 5, 6, 7 semuanya sekaligus dalam satu profesi. Saya rasa ada Roh Kudus mungkin di sana. Saya sendiri lupa kok, oh iya semua pas. Tadi ketemu hanya mau say thank you. Saya bersyukur loh. Dan saya bersyukur saya melupakan yang gitu supaya jangan mencuri kemuliaan. Kadang-kadang bisa bercampur baur dengan the words of knowledge. Kenapa Tuhan memberikan karunia berkata dengan pengetahuan? Karena supaya untuk meyakinkan orang itu bahwa Tuhan tahu apa yang dia gumulkan. Lalu nubuatan itu sifatnya lebih menguatkan. Bahkan nubuatan juga bisa bukan hanya foretelling atau memprediksikan. Banyak orang mengira nubuat itu prediksi. Seperti weather forecast.
10 hari kemudian nanti itu ada hujan, temperaturnya berapa Celcius. Bisa juga forecasting atau foretelling atau bisa juga memprediksikan. Tapi kadang-kadang nubuatan juga hanya foretelling. Aneh saya itu. Pernah sekali saya itu lagi sedang mau jauh sama Tuhan, rasanya itu sudah hambar. Ada satu teman saya waktu itu. Ini teman juga baru aja baby rohani, bayi rohani. Datang ke saya dan berkata, Philip, dia bilang, saya cuma tergerak aja ngomong sama kamu how much he loves you. Gak ada prediksi, gak ada ramalan. Aduh saya batal deh, gak mau ninggalkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberikan peneguhan. Kenapa sih saya cerita semuanya ini, apa hubungannya sama keuangan? Oh gak mau ya tahun 2023. Waktu kita berdoa pasti ada tuntunan. Saya tidak mau Anda disesatkan dengan yang sumbernya salah. Tapi saya juga gak mau, saya juga gak pingin sebagai gembalamu melihat jemaat kita itu kaku. Loh kita itu cinta Alkitab. Don't get me wrong, I love the Bible so much. Tapi nanti lihat ya dalam praktek bisnis atau karir usaha Anda. Waktu Anda kerja di perusahaan mana. Nanti Tuhan itu akan memberikan tuntunan dari waktu ke waktu itu bukan simsalabim. Cilubah. Waktu saya kecil kan ada cilubah. Seperti pikebu muncul. Tuhan dari waktu ke waktu itu memunculkan hadirat yang beda. Lalu berbicara sesuatu yang spesifik. Meskipun tidak di dalam Alkitab. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firmannya. Nanti akan ada muncul. Bisa lewat orang tidak terduga. Bisa lewat khotbah. Bisa lewat doa. Bisa lewat kejadian. Nanti Tuhan akan berbicara kepada Anda. Ini tidak menggantikan Alkitab. Ini justru mengingatkan kita akan firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya merasa nanti tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh mendalam dengan Tuhan Yesus akan semakin jelas. Tuntunan Tuhan akan semakin spesifik dalam kehidupanmu. Yang percaya akan menerima demikian, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya masuk hadirat Allah dan mendoakan jemaat. Saya minta sama Tuhan, jadi ini saya buka-bukaan. Saya minta sama Tuhan, Lord, saya tidak bisa Tuhan konseling mereka satu-satu atau memberikan konsultasi. Secara rohani nih, pastor gimana ini, gimana itu. Saya kepingin satu persatu duduk sama saya. Kalau saya duduk sama satu orang sejam, sampai orang terakhir saya sudah tua. Saya memohon sama Tuhan Yesus untuk buka tingkap langit. Bukan bicara soal berkat materi. Buka tingkap langit. Speak to your people. Saya mendoakan Anda, agar supaya Anda mengalami sebuah pengalaman hidup dengan Tuhan. Pengalaman dituntun oleh Roh Kudus. Tapi saya juga punya disclaimer-nya. Saya harus hati-hati menjagai. Karena gembala itu tugas utamanya di samping memberi makan domba adalah menjaga domba-domba itu. Saya harus menjaga Anda. Supaya jangan sampai nanti ada roh palsu yang menyusup. Amin. Semoga ini berguna ya buat Anda ya. Ini kan mau masuk tahun depan. Jadi sebenarnya badan masih di sini. Hati saya itu sudah di 2023 for you. Saya berdoa supaya Anda dituntun. Nah sekarang mari kita lihat kejadiannya. Gimana sih dari orang jual kotoran mahal. Kotoran aja mahal. Emas gak laku. Sampai sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal. Begini ceritanya. Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Tuhan itu kalau kerja misterius tak terduga. 4 orang kusta. Katakan 4 orang kusta. Supaya ingat ya. Karena ini ayatnya panjang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kok bisa ya, ada salah satu mencetuskan ide Tuhan itu bisa pakai keisengan loh. Ini semua dimulai bukan keisengan lah, kesadaran mungkin ya. Ngapain sih kita duduk di sini sampai mati? Gini kita cuma tunggu mati. Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Kalau kita masuk kota, kita bisa dibunuh, kita melanggar hukum Taurat. Apalagi masuk kota gitu, wah ini kayak zaman Covid aja, orang kalau sembarangan itu kriminalitas. Kalau menyebarkan dengan sengaja, ini orang kusta kalau masuk kota, Wong berdiri di depan orang kusta itu harus berapa ratus meter kok. Kalau enggak gitu takut tertular. Karena ketularan enggak main-main loh ini. Enggak ada obatnya. Kusta itu kalau sekali kena enggak akan sembuh. Lalu dia berkata, tiba-tiba iseng. Tiba-tiba sadar, ngapain ya kita tunggu di sini mati. Tapi kalau kita masuk ke kota, kita malah dibunuh. Dan jika kita tinggal di sini, ayat 4b, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Aram mengepung Israel, makanya mereka makan bayinya sendiri. Jika mereka membiarkan kita hiduplah. Udahlah, kita gambling aja. Dan jika mereka mematikan kita, ya sudah lebih baik mati gini daripada copot dulu hidungnya lalu telinga. Daripada kita mati pelan-pelan, tapi pasti mendingan matinya sekaligus aja didorlan lebih enak. Ini kan pikiran orang-orang yang tidak godly. Pikiran orang-orang yang tidak saleh.
Pikiran orang yang egois, Allah itu bisa memakai burung gagak untuk memberi makan Elia, bukan burung merpati. You know, kalau Tuhan memang ada maunya dalam hidupmu, semua jalan dibuka loh. Sungguhan loh. Kalau Tuhan itu memang berniat menolongmu, siapa bisa halangi? Ini adalah sebuah insiden event yang gak masuk akal. Tuhan bisa pakai orang-orang kusta kayak begini. Masyarakat aja buang mereka, tapi Tuhan masih bisa memakai mereka. Allah kita dahsyat. Lalu pada waktu senja, ayat 5, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, loh kok nggak ada tentara? Tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab ayat 6, Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Oh, garis bawah ini, sebab Tuhan telah membuat. Ternyata orang Israel itu nggak tahu ini kejadian orang Aram sudah berapa lama mereka itu meninggalkan markasnya, baraknya. Itu baraknya tuh dibangun di luar kota, tembok pertahanan Israel. Dia bangun. Dan itu semua deserted, sudah abandoned, sudah ditinggalkan. Pertanyaan saya, satu Israel kok cuman Elisa melihat yang gak kelihatan. Karena Elisa juga berada di balik tembok itu. Sama-sama secara jasmani gak lihat apa-apa. Dari segitu banyaknya bangsa pilihan kok cuman satu yang mata rohaninya terang. Andai kata tidak ada Elisa kan konyol tuh. Mereka mati kelaparan makan pup sendiri. Padahal di luar sana sudah ada banyak roti, keju, anggur ditinggal cuma-cuma. Karena terjadi sebuah kejadian supranatural. Berapa banyak orang mati gigit jari padahal Tuhan sudah bukakan. Tuhan sudah bukakan jarahan musuh. Coba bayangkan. Berapa banyak orang hari ini masih hidup dalam kekalahan. Padahal Tuhan sudah beli kemenangan. Ini aja mata rohaninya tidak tercelikan. Jadi dia nggak tahu bahwa dia sudah free. Berapa banyak sumber daya yang Tuhan sudah sediakan. Tapi nggak ada orang yang berani mengklaimnya. Karena mereka merasa itu nggak ada. Makanya iman itu penting. Makanya iman itu di Roma 5 dikatakan dia adalah jalan masuk kasih karunia. Tanpa iman orang nggak bisa menyenangkan Tuhan. Iman itu tangan yang menerima. Bayangkan kalau nggak karena Elisa, dia hero tenan, dia pahlawan. Semua ini sak raja-rajanya mati, semuanya makan kotoran sendiri sampai keracunan. Bayangkan, kalau padahal di luar sana, tinggal ngambil saudara. Gak ada yang tahu. Gak ada nabi yang melihat. Firman Tuhan itu seperti Nabi bersabda, saya khotbah begini itu, supaya ada orang yang tercelikkan untuk kehidupannya. Gitu ya Pastor Philip. Berarti aku bisa menang dong? Bisa. Aku bisa keluar dong dari masalahku? Bisa. Saya nggak ngomong ini sebagai prosperity atau kemakmuran, saya ngomong ini sebagai firman. Ini bukan bicara soal materi, keuangan semata-mata, saya bicara tentang pertolongan Tuhan. He will help you. Bahkan mungkin he has helped you, only you don't realize it. Dia sudah menolongmu. Dibutuhkan iman untuk berkata ya dan amin. Ya Tuhan, aku menerima dari Engkau. Nanti lihat perubahannya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Israel melawan kita supaya mereka menyerang kita dan sebagainya lalu. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Dengan meninggalkan kemah dan kuda keledai mereka serta tempat perkemahan itu, dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Jadi hengkang kaki. Gak tahu berapa ratus ribu tentara itu kan semua perbekalannya di sana. Lari semuanya. Orang Israel masih hidup dalam stres. Banyak orang masih hidup dalam stres, depresi. Padahal kalau mata rohani dibuka, aku gak ada alasan untuk depresi. Mereka di dalam kota itu menangis meratapi. Bahkan masak bayi harus ada tangan yang berkata, hentikan ibu, jangan masak bayimu. Kenapa? Di luar banyak roti free. Saya gak ngomong roti free itu gak usah kerja lalu tinggal makan. Bukan. Bekerjalah, tapi jangan hanya bekerja. Bekerjalah dengan iman di hatimu. Ibadah ke-1 tadi saya sampaikan yang diberkati Tuhan itu bukan hanya air mata doa. Tapi air keringat kerja. Tapi jangan hanya doa melulu. Kalau doa gak kerja gak usah makan, kata Tesalonika. Tapi jangan kerja melulu, gak beriman. Nanti kita tidak alami perkara adikodrati, gak mengalami the supernatural. Meninggalkan salah satu itu salah. Doa melulu.
Nggak usah minta berkat, tidak mau berusaha. Salah satu khotbah saya di ibadah-ibadah berikutnya, saya malah sampaikan bahwa dengan berusaha, tidak menyerah, terus melayani itu kita masuk ke momentum Tuhan. Kita nggak pernah keluar. Sebab tidak ada blessing dalam menyerah. Ya kan? Tapi ada banyak orang sebaliknya nih. Ini saya sebut sebagai Kristen yang karnal, Kristen yang kedagingan. Kristen tapi tanggung gitu loh. Kristen tapi nggak percaya mujizat Allah. Loh, saya nggak berkata mujizat itu murahan, mujizat nggak usah kerja, enggak loh. Roh dan kebenaran itu harus seimbang. Tapi juga jangan sampai jadi orang yang kedegilan. Kerja. Emangnya, Kristen padahal, emangnya kalau kita doa, kita bisa makan. Emangnya kalau kita doa, kita bisa keluar dari utang. Jangan menambah kefasikan. Kalau Anda ragu, diam. Rendah hati di hadapan Tuhan. Aku kerja. Gak usah mikir doa. Tapi waktu doa jangan mikirkan kerjamu, jangan agungkan kerjamu. Kau harus bisa berkata, kita harus bisa berkata, bukan gagah perkasaku. Bukan karena keringatku, karena engkau memberkati aku. Menaburlah Ishak. Dan tahun itu dia menuai 100 kali lipat. Tugas kita hanya menabur. Tapi Ishak juga percaya apa yang dia tabur itu akan direstui Tuhan. Nabur 100 kali gandanya itu bukan usahanya, itu kasih karunia. Kalau Anda berdoa, janganlah elukan kerjamu. Berharaplah pada Tuhan titik dan berkata, Tuhan bukan karena aku tuh rajin kerja aku akan diberkati. Kalau Tuhan tidak memberi percepatan sampai mati pun aku tidak akan ada terobosan. Emangnya keringatku itu bisa ganti apa? Kalau bukan karena Tuhan mengindahkannya dan menjadikannya 100 kali ganda. Aku bisa usaha sia-sialah membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, aku akan kerja. Waktu aku kerja aku tidak mikir doa. Waktu aku kerja aku seperti orang ateis, aku akan kerja sungguhan. Tapi waktu aku akan berdoa seperti orang lumpuh badannya. Aku tidak bisa kerja. Aku akan mengharapkan mujizat Allah. Tuhan tolonglah aku di tengah-tengah. Ketika aku menaburkan, ingatlah hambamu ini ya Tuhan. Perlebar teritoriku. Doa Yabes. Jangan jadi orang yang degil. Maunya cuma usaha. Jadi orang Kristen tapi gak percaya. Jadi orang Kristen yang percaya diri saja. Emangnya kalau aku doa bisa makan? Aku doa seperti saya katakan tadi. Aku doa bisa keluar dari hutang. Aku doa. Jangan begitu. Tapi katakan, aku sudah berusaha, aku sudah tabur benihku. Malam hari telah tiba, sekarang aku berharap pada Allah. Kalau bukan engkau yang menumbuhkannya, sia-sia aku membangun rumah. Sia-sia aku menjaga kota. Lord, come and bless the work of your servants. Berkatilah taburan tangan hamba. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu melihat yang gak kelihatan. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, dan sebagainya. Lalu ayat 9 Anda lihat, lalu berkatalah yang seorang, ayat 8 ya, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, dan pakaian. Kemudian pergi mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah lain, mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ya kan, orang egois kan? Ada rezeki simpan sendiri, tapi Tuhan juga bisa bergerak dengan cara demikian rupa. Lalu berkatalah seorang pada yang lain, nurani berbicara, hei gak patut loh kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Bisa ada takut akan Allah, padahal ini orang jahat loh. Udah kusta jahat lagi. Menurut saya mereka itu kusta jasmani itu nomor 2, mereka kusta hati dulu. Tapi lihat Tuhan bisa pakai orang jahat. Bisa ada nurani loh dalam diri orang yang seegois ini. Kalau kita tinggal terus di sini takut-takut nanti dihukum sama Allah. Masa kita egois simpan sendiri rezeki, di dalam sana ada rakyat. Mungkin mereka kepahitan, mereka itu diusir sama society. Tapi tiba-tiba mereka itu satu nyala nurani. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota. Dan menceritakan kepada orang-orang itu katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya kuda, keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Coba lihat rajanya ngomong apa. Ini raja gak bagus. Sekalipun masih malam raja bangun juga. Dengar kabar kayak gitu. Ini kabar apa nih? Kabar gak masuk akal. Lalu rajanya bangun. Lalu rajanya berkata kepada para pegawainya, ayat 12, baiklah aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Wah, rajanya punya teori. Orang negatif itu punya teori. Dia punya teori gini ya, mereka tuh tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar ke dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan nangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk dalam kota. Jangan percaya, it's an ambush. Ini adalah jebakan.
Ini raja bangun tidur malam-malam, dikasih kabar baik pun kabar buruk jadinya. Orang kalau negatif itu dikasih mutiara pun dia akan menyerang yang memberinya. Hanya ada pepatah berkata di firman, jangan berikan mutiara ke mulut babi. Gak boleh kita punya the spirit of porky pig. Kita ini domba, bukan spirit babi. Ini raja ya, coba ya. Orang ini untuk percaya susah sekali, tapi untuk negatif itu banyak teori. Luar biasa loh. Padahal Tuhan tuh bilang, tuh percaya itu lebih gampang. Negatif itu lebih susah untuk diteorikan. Tuhan kasih dia kabar baik, lalu berkatalah raja kepada para pegawainya, ayat 12b, baiklah ku terangkan kepadamu, weh sok tahu, baiklah ku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Lalu berikutnya dia jelaskan skenarionya, begini loh, konspirasi teori, ini teori konspirasi, ini semua jebakan. Begini ya, mereka tuh sengaja, karena begitu mereka lari dulu, mundur, bersembunyi di semak-semak, puluhan ribu, ratusan ribu, lalu nanti ketika orang Israel keluar mau makan karena kelaparan, diserbu mereka masuk ke dalam kota gitu loh. Jadi ternyata negatif itu juga iman. Anda tahu nggak? Fear, rasa takut itu juga iman. Juga sebuah bentuk iman. Tapi dia iman pada setan. Dia iman pada apa yang setan sanggup lakukan. Tapi iman kepada firman itu iman kepada Tuhan. Karena kita beriman pada apa yang Tuhan bisa lakukan. Hati-hati orang Kristen jangan serahkan imanmu kepada sembarang orang. Tiba-tiba ada orang datang untuk meramal, Anda serahkan imannya, Anda percaya. Itu Anda sudah kena hook. Tiba-tiba ada orang yang punya ilmu kuasa kegelapan, Anda langsung, wah, Anda sudah kena. Sebab kuasa Tuhan itu bukan untuk sok-sokan, kuasa Tuhan untuk perubahan hidup. Kuasa Tuhan itu kekekalan. Jadi jangan gampang dihukum. Jangan gampang serahkan imanmu. Nah waktu kita dengar desas-desus, kalau imanmu tidak kuat dan teguh, kita akan berhasil, kita lewat takut, kita tuh sebenarnya menyerahkan iman kita pada dunia. Aku percaya, mati aku. Waduh tahun depan begini, kita serahkan. Dengan Anda percaya, Anda sudah beriman. Kita nggak bisa menyembah dua Allah, Allah atau Mammon. Kita tidak bisa beriman pada Tuhan. Tetapi hidup dalam roh ketakutan, nggak mungkin. Inilah sebabnya orang raja ini susah kayak jadi orang begini. Orang yang sok tahu dia. Singkat cerita ya, sungguhan kan. Akhirnya bangsa Israel, saya kasih singkatnya aja. Dikirim kuda, dilihat sungguhan ternyata ini bukan bohongan. Kirim kuda nggak balik gitulah ya. Kirim orang nggak balik, wah dia menjara. Akhirnya seluruh rakyat dengar, cepat lambat kan good news spreading fast. Apalagi kalau orang udah kelaparan gitu, kabar baik kok di situ ada roti, langsung huru-hara. Nah huru-hara terjadi di pintu gerbang kota. Semua orang jadi lari semuanya, sedih sekali berapa waktu yang lalu seperti Itaewon itu. Orang-orang itu namanya stampede dalam bahasa Inggrisnya atau saling menginjak-injak. Ketika satu jatuh semuanya injak. Itu mereka menginjak-injak karena panik. Kalau ini menginjak-injak karena lapar. Di situ ada makanan. Larilah semua ke pintu gerbang kota. Tahu nggak siapa yang mati keinjak? Ayo. Ajudan raja. Yang ditugaskan untuk buka gerbang. Waktu gerbang baru dibuka, tuh gerbang sudah digoyang-goyang sama rakyat. Waktu dibuka dia kesenggol. Sekuat-kuat dia pasukan khusus. Ini puluhan ribu orang lagi lari lewat gerbang yang sempit. Keinjak dia mati dan persislah kita lihat ayat yang ke-20. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang lalu matilah ia. Jangan remehkan nubuatan. Sebab kalau kita meremehkan nubuatan itu kalau dari Tuhan tetap akan terjadi. Just without you in its fulfillment. Kalau kita remehkan nubuatan itu tetap akan terjadi. Kalau itu dari Tuhan ya, gak perlu ditolong sama orang. Nubuatan itu akan terjadi tanpa kita di dalam pengenapannya. Tetap akan terjadi. Tapi kita tidak masuk dalam bagian yang mengalami. 3 poin sederhana. Semoga ini akan menuntun Anda dalam tugas Anda sehari-hari di tahun 2023. Melihat yang tidak kelihatan dari sudut pandang Allah, nomor 1, jangan remehkan nubuatan, tapi ujilah dan peganglah yang baik. Sebab nubuatan itu adalah jendela iman kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan kepada kita bocoran-bocoran. Istilahnya Tuhan tuh ngefur anak-anaknya karena dia tahu kita ini dari debu dan tanah, Mazmur 103. Kita ini disuruh, percaya saja sama Alkitab. Saya percaya sama Alkitab, tapi saya tahu saya ini gak sempurna. Makanya dari waktu ke waktu Tuhan itu masih ciluk bah sama saya. Halo, aku di sini. Lihat anakmu, lihat anak-anak. Kalau Anda punya anak bayi ya kan, umur sekian. Dia sudah bisa mengenali orang, digendong orang gak mau ya kan. Apalagi kalau anaknya gak kenaan. Coba lihat ya. Setelah anaknya itu mungkin masih ada di krib atau di ranjang bayinya. Dia berdiri masih baru, masih umur berapa bulan. 7 bulan atau berapa. Lalu habis itu Anda keluar kamar.
Ada keluar, mama di sini. Lalu habis itu Anda mau keluar lagi, kali ini Anda menggodai, kali ini Anda hanya mau main-main, keluar lagi, hei mama di sini. Masa kita akan berkata pada anak bayi kita, kamu kok gak percaya? Masa kita tuduh? Masa kita berkata, kamu itu kok gak yakin papa, mama itu ada di sini? Kamu ini duniawi atau apalah, kamu ini kekanak-kanakan. Tuhan itu gak pakai tuduhan. Tuhan tahu level iman. Sampai kita mati pun, siapa berani angkat tangan dan berkata, imanku sempurna. Meskipun iman tanpa melihat dari waktu ke waktu, Tuhan memperlihatkan dirinya lewat nubuat. Si lupa katanya, aku masih di sini baby. Ada orang anti nubuat gak apa-apa sih. Mungkin mereka sempurna imannya. Saya gak sempurna. Saya sungguh gak sempurna iman. Saya gak perlu nubuatan untuk percaya Tuhan loh ya. Saya punya firman cukup ini. Tapi Tuhan tahu dari sisinya Tuhan itu tahu aku ini debu tanah. Kalau orang-orang itu adalah orang-orang liga yang khusus, mereka itu imannya gimana ya. Sudahlah biar mereka mengkritik orang yang percaya nubuatan. Gak apa-apa. Jangan digubris. Nanti kita yang terima nubuatan bukan mereka. Paham maksud saya? Biar orang mau ngomong apa mencibir, kita yang ngalami Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya kasih disclaimer-nya tadi, hati-hati. Harus diuji dan pegang yang baik. Amin. Ingat tadi ujinya, is it for me? Is it clear? Apakah jelas? Lalu satu lagi saya tambahkan. Is it for now? Apakah ini untuk sekarang? Nah itu salah satunya. Ini untuk aku enggak? Pesannya jelas enggak? Ini waktunya sekarang atau untuk kemudian hari? Atau disimpan aja seperti Maria menyimpan firman yang dia enggak ngerti di dalam hati? Karena dia dapat nubuatan kan. Anak ini nanti akan menusuk jiwamu. Apa itu? Nanti dia baru tahu tuh Yesus disalibkan. Ternyata sekalipun ini anak Allah dari kandungan yang dihinggapi Roh Kudus. Tapi gimana pun juga yang melahirkan surrogation. Itu ya, artinya yang pinjam kandungan itu tetap punya batin kan sama anak itu. Punya hubungan batin. Itu menusuk ke jiwanya. Dia ngertinya nanti. Is it for me? Is it for now? Apakah ini untuk saya? Apakah ini untuk sekarang? Ujilah, jangan remehkan. Tapi jangan ketawa. Kalau itu bukan dari Tuhan, kalau itu nggak Alkitab, ya langsung kita bisa tolak mentah-mentah. Tapi kalau itu sesuatu yang perlu direnungkan dulu, tidak ada di Alkitab, tetapi kita adalah orang yang sangat menghargai Alkitab, kita harus uji dulu dan kita tanya pertanyaan tadi, simpan di hati. Jangan gampang berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap langit, mana dia bisa? Jangan jadikan itu urusan pribadi dengan Tuhan. Ruginya kita, bukan Tuhan. Kalau jelas salah, udah tutup aja pintu, apa ini, what is this? Tapi kalau sesuatu yang perlu Anda renungkan, apalagi kalau source atau sumbernya itu bisa Anda percaya, meskipun harus diuji dulu, tapi Anda harus perhitungkan itu. Ini sesuatu loh ini. Meleset pun mungkin meleset waktu, meleset pun mungkin meleset beberapa pesannya itu tambahan, masih kecampur dengan kurang berpengalaman. Tapi kalau Anda renungkan nanti, ada banyak rambu dari Tuhan. Saya berdoa tahun depan akan menjadi tahun yang banyak nubuatan untuk pekerjaan jemaat. Dua, ada Tuhan yang bekerja di balik setiap kebetulan di hidup kita. Ini loh tadi, ada ayat 6 tadi, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi-bunyian. Saya suka sekali di Alkitab saya garis bawah, sebab Tuhan telah membuat. Ingat ya, tidak ada kata kebetulan di dalam kamus orang percaya. Saya kasih definisi kebetulan apa, itu Anda boleh tuliskan gak apa-apa. Sebuah kebetulan adalah buatan tangan Tuhan. Karena di ayat 6 dikatakan Tuhan yang membuat mereka mendengar bunyi-bunyian. Berarti ada Tuhan yang bekerja di balik setiap kebetulan. Di dalam hidup orang percaya, tidak ada kata kebetulan di dalam kamus orang percaya. Kalau ada pun saya kasih definisi ulang. Kebetulan adalah buatan tangan Tuhan. Yang menguntungkan kita. Tapi Tuhan menolak untuk bubuhkan tanda tangan. Sebuah kebetulan adalah buatan tangan Tuhan tanpa tanda tangannya. Tuhan suruh kita GR sendiri datang ke kakinya dan berkata, it's you isn't it? Kau kan, Tuhan kan? Thank you ya. Tuhan itu tidak lebay. Dari 100 mujizat yang dia buat, 25 itu dibubuh tanda tangan. 75 diantaranya mungkin semuanya dalam rupa serba kebetulan, keisengan. Tiba-tiba ada orang iling ingat Anda, tiba-tiba nuraninya main, kasihanlah Anda berbelas kasihan, tiba-tiba ada yang mimpi Anda, tiba-tiba ketemu aja di pasar, tiba-tiba kok bisa ketemu tangan, seperti tidak bertepuk sebelah tangan. Semuanya itu 75 dari 100 mujizat Tuhan untuk menolongmu, yang Tuhan tidak kasih paragraf di dalamnya atau signature. Saya berdoa dalam nama Yesus.
Agar orang benar, jemaat Tuhan, tahun depan. Karena kita menabur doa, kita menuai sukacita, dan kita akan melihat banyak kebetulan dari Roh Kudus dalam kehidupanmu. Haleluya. Orang fasik juga banyak kebetulan loh. Anda lihat gak orang fasik? Makanya orang dunia katakan itu apes. Apes. Bukan berarti orang Kristen gak bisa apes, enggak. Tapi apes kita itu untuk membuat kita melonjak lebih lagi dalam penyertaan. Semua senjata ditempa melawanmu tidak akan berhasil, malah justru menjadi pelurumu untuk berhasil. Senjata ditempa melawanmu itu istilahnya gini loh, Tuhan, setan itu kan ahlinya pakai panah api kan. Dipanah. Malah justru kita dapat peluru, masukin ke tabung panah. Anak Tuhan itu tidak bisa dipanah. Setiap panah dilempar kepadamu menjadi panahmu. Itu bedanya. Kesengsaraan orang fasik menghancurkan dia. Alkitab katakan di Amsal. Kesengsaraan orang benar membuat dia semakin perkasa di bumi. Oh, saya doa. Orang fasik banyak kebetulan. Ini bisa kebetulan. Lihat nggak? Misalkan orang berjudi, orang yang main kuasa gelap. Anda bisa lihat nggak? Ada aja, meskipun dia kaya raya, misalkan dia dapatkan kekayaan dengan cara menyembah setan. Setan bisa memberi kekayaan, setan aja menawari Yesus, kok kamu tunduk sama aku, tak kasih semua ini, dunia. Tapi Anda lihat gak? Keapesan demi keapesan. Anda lihat gak? Semua patron itu dalam rumahnya, keluarganya. Anda kelihatan gak itu sampai anaknya, cucunya? Lihat itu semua keapesannya. Loh, kita juga punya keapesan dengan salah, tapi apes kita bukan apes. Apes kita adalah ujian iman. Ulangan kita itu bersertifikat, dapat gelar. Gelar kita adalah menjadi seperti Kristus. Ulangan mereka itu menghancurkan. Coba lihat, kelihatan gak? Saya berdoa tahun depan jemaat akan penuh dengan kebetulan dalam nama Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, percayalah sebelum melihat. Dan jangan berpikiran negatif dulu. Belajar dari raja itu. Percaya sebelum melihat. Ayo dilatih itu. Ayo latih mata rohaninya. Percaya sebelum melihat. Dan jangan berpikiran negatif. Ayo ya, semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis. Pikirkan semua itu. Terlalu banyak materi saya mau ajarkan. Tapi ya waktunya cuma satu ibadah, mau boleh apa. Tapi saya berharap semoga semua protein yang saya bagikan akan berguna menjadi pelita harapan dan pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu di tahun 2023. Welcome dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri.